penghapusan pidana. Kami harapkan bahwa dalam proses ini tentunya majelis hakim akan melihat fakta-fakta, kemudian jaksa penuntut umum, tapi kami tidak mau mendahului, biarlah proses ini berjalan, tetapi sekali lagi bahwa peluang terkait dengan penghapusan pidana, Richard Eliezer mempunyai peluang tersebut karena arah pembelaan kami adalah penghapusan pidana. Jadi buat kami, Roni menafsirkan kasus penembakan Brigadir J Baradae berpotensi bebas. yang disampaikan oleh ahli yang dihadirkan hari ini, yaitu dari psikolog forensik, itu menggambarkan situasi Richard Eliezer. Pertama, patuh dan taat, kemudian ada ketakutan, ada kecemasan, tidak berani menolak perintah. Nah, ini menggambarkan seorang Richard Eliezer. Kemudian diperkuat dengan keterangan dari ahli dari pidana yang menyampaikan terkait dengan keadaan memaksa. Sudah jelas ya, di dalam KUHP diatur tentang penghapusan pidana. Tadi kita menyampaikan apakah pasal 48 ini unsurnya masuk terhadap perkara ini. Tadi ahli sampaikan pasal 48 masuk terkait dengan keadaan memaksa, overmah, dan itu disampaikan terkait dengan penghapusan pidana. Orang yang memenuhi semua unsur. Jadi kalau A misalnya didakwa 340, maka A harus memenuhi semua unsur 340. Ya. Kalau tidak menunsur harus bebas A itu. Itu namanya pleher. Walaupun kita diskusi, kalau pleher kan satu, padahal penyertaan lebih dari satu. Kita diskusi nanti aja. Yang kedua adalah apa? Don't pleasure. Orang yang menyuruh lakukan orang lain maupun kejahatan. Di sini ada aktor intelektualis, ada aktor materialis. Ada orang yang menyuruh, ada orang yang melaksanakan suruhan. Orang yang disuruh itu alat, boneka, maka dia kena pasal 44 KUHP. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Sehingga dalam konteks menyuruh, yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang menyuruh. Ya. Bentuk suruhan tidak limitatif, terserah saja. Maka ini menurut saya itu berat pembuktiannya. Kenapa berat? Karena dia harus ada apa? Double intention, double offset, kesengajaan yang bersifat ganda. Itu sudah harus ada meeting of mind. Si A sepakat dengan si B dengan sepakat si C juga sepakat dengan si A. Untuk apa? Untuk menghilangkan nyawa korban. Kalau ini tidak ada, maka tidak mungkin ada penyertaan. Jadi buat kami hari ini, persidangan hari ini yang disampaikan oleh ahli menguntungkan kami ya. Ini sesuai fakta persidangan, menguntungkan kami, menguntungkan posisi dari Richard Eliezer. Terkait dengan alat tadi yang disampaikan oleh rekan saya, bahwa Richard Eliezer ini sebagai alat, dan sebagai alat dia tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidananya. Ahli hukum pidana Effendi Saragi dari Universitas Trisakti dan Alpi Sahari dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang lanjutan Sambu CS yang digelar Rabu 21 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengungkapkan terdakwa Baradae atau Richard Eliezer berpotensi mendapatkan pembebasan pidana terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Hal itu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai daya paksa atau overmatch yang tertuang dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana. Hal ini sejalan dengan hasil pemeriksaan psikolog forensik yang dibeberkan oleh saksi ahli psikolog forensik sekaligus Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia Reni Kusumowardani bahwa Baradae merupakan pribadi yang patuh dan taat terhadap figur otoritas. Kemudian Baradae memiliki ketakutan, kecemasan, dan tidak berani menolak perintah, tidak memiliki daya yang untuk melakukan perlawanan. Meski perintah yang diberikan pimpinan bukanlah perintah yang benar, Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer mengatakan setelah mendengar kesaksian dari saksi ahli hukum dan saksi ahli pidana, pihaknya merasa diuntungkan melihat harapan dan optimis akan mendapatkan penghapusan pidana. Kami melihat bahwa inilah realita, inilah fakta yang terjadi bahwa klien kami pertama dari awal perkara ini kita sudah sampaikan tidak punya niat. Kedua, terkait keadaan psikologinya tadi sudah disampaikan oleh psikolog forensik bahwa ada ketakutan, kemudian kecemasan ketika disuruh memilih untuk berpikir.
Dia ada ketakutan yang sangat tinggi sehingga dia patuh dan taatnya sangat tinggi, itu yang kita tangkap dari persidangan, ujar Roni Talapesi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 21 Desember 2022. Kuasa hukum Baradae berharap majelis hakim dan jaksa penuntut umum dapat melihat fakta-fakta tersebut. Ya, kalau secara konstruksi hukum pembunuhan rencananya sudah jelas kemana. Juga ahli dari kriminolog sudah sampaikan, tetapi dalam hal ini kita berbicara terkait dengan posisi dari Baradae, bahwa dalam posisi psikologinya dia tertekan, merasa takut, dan ini terungkap dalam persidangan. Kemudian disambungkan dengan keterangan dari pidana pada penghapusan pidana pasal 48 overmatch. Jadi buat kami ini adalah anugerah jalan mencapai keadilan untuk Richard Eliezer, kata Roni. Pada Senin 26 Desember 2022 mendatang, kuasa hukum Baradae akan menghadirkan 3 saksi ahli untuk meringankan vonis, dan sidang pemeriksaan saksi akan diberikan kesempatan sebanyak 3 kali sidang. Ahli hukum pidana Effendi Saraghe dari Universitas Trisakti dan Alpi Sahari dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang lanjutan Sambu CS yang digelar Rabu 21 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengungkapkan terdakwa Baradae atau Richard Eliezer berpotensi mendapatkan pembebasan pidana terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Hal itu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai daya paksa atau overmatch yang tertuang dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi, orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana. Hal ini sejalan dengan hasil pemeriksaan psikolog forensik yang dibeberkan oleh saksi ahli psikolog forensik sekaligus Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Reni Kusumowardani, bahwa Baradae merupakan pribadi yang patuh dan taat terhadap figur otoritas. Kemudian Baradae memiliki ketakutan, kecemasan, dan tidak berani menolak perintah, tidak memiliki daya yang untuk melakukan perlawanan. Meski perintah yang diberikan pimpinan bukanlah perintah yang benar, Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer, mengatakan setelah mendengar kesaksian dari saksi ahli hukum dan saksi ahli pidana, pihaknya merasa diuntungkan melihat harapan dan optimis akan mendapatkan penghapusan pidana. Kami melihat bahwa inilah realita, inilah fakta yang terjadi, bahwa klien kami pertama dari awal perkara ini kita sudah sampaikan tidak punya niat. Kedua, terkait keadaan psikologinya, tadi sudah disampaikan oleh psikolog forensik bahwa ada ketakutan, kemudian kecemasan ketika disuruh memilih untuk berpikir. Dia ada ketakutan yang sangat tinggi sehingga dia patuh dan taatnya sangat tinggi, itu yang kita tangkap dari persidangan, ujar Roni Talapesi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 21 Desember 2022. Kuasa hukum Baradae berharap majelis hakim dan jaksa penuntut umum dapat melihat fakta-fakta tersebut. Ya, kalau secara konstruksi hukum pembunuhan rencananya sudah jelas kemana. Juga ahli dari kriminolog sudah sampaikan, tetapi dalam hal ini kita berbicara terkait dengan posisi dari Baradae, bahwa dalam posisi psikologinya dia tertekan.